Mata. Di matamu ribuan bahasa menjelma rasa. Tak ku dapat arti yang pas ketika hitam dan putih membayang kaca-kaca. Di bulat matamu ribuan rasa tertahan, tak terjemahkan bahasa-bahasa kehidupan. Soalan hatimu dicermin bahasa asing. Di picing matamu terbentuk merah darah kering, menyiratkan derita yang telanjur sering. Air matamu jatuh di malam-malam hening. Padanya kau lantunkan doa. Saat tiada orang melihat, ikhlasmu terlihat. Matamu digambar hidup yang berat. Aku hanya memantik. Adakah perasaan itu masih untukku? Memang aku mencari yang lain. Selagi belum dapat, aku tetap berharap lebih kepadamu. Aku mencari sambil menunggu kamu siap menerimaku seluruhnya nanti. Mungkin kamu mengira aku berubah. Tidak, itu salah. Aku masih sama. Jika kamu di sini hari ini, duduk denganku, kamu pun akan menyadari tidak ada yang berubah, kecuali rambut yang bertambah panjang. Namun, perihal kita sering aku anggap sialan. Kamu perempuan tolol, tak pernah mengerti arti isyarat. Kebebasan yang sering kukatakan boleh ditafsir sebagai bahasa cinta yang lain. Apapun itu, aku menunggumu. Dan jika aku jatuh cinta kepada perempuan lain, aku akan hidup lebih baik. Begitupun yang harus kamu katakan. Beginilah kiranya yang aku tulis bisa menepis semua prasangka, mengusik diam kita supaya berakhir ego masing-masing. Kamu pernah menjalani hari-hari bahagia. Entah itu kenapa,
Yang pasti, kamu bahagia melihatnya. Seseorang yang waktu itu kamu yakini akan jadi keputusan benar dan terbaik jika kalian bersama. Kebahagiaan itu seperti tidak akan pernah berakhir. Waktu kamu lelah, cukup melihat gambarnya, kamu merasa semangat lagi. Bahkan hanya dengan bayang-bayangnya yang kabur timbul tenggelam di kepala, itu bisa bikin kamu siap menghadapi kematian. Lalu, waktu dia menghilang, atau sebutlah dia memilih hidup bersama orang lain, kebahagiaan itu seperti menjadi aneh. Gambarnya, bayang-bayangnya yang tinggal di kepala, seperti pil pahit yang setiap hari dipaksa untuk kamu minum. Kamu membencinya, bukan membenci dirinya, melainkan membenci keputusannya. Kenapa dia memilih hidup bersama orang lain? Kenapa orang lain itu bukan dirimu? Maka waktu dia benar-benar jauh, entah apa yang harus kamu lakukan. Kamu tidak bisa membencinya, juga tidak bisa menemukan alasan untuk menyalahkan. Lantas, kamu pun membenci diri sendiri, meratapi nasib yang tumpah ke wajah, sekalian mengutuk keadaan. Bahagia yang semula didapat kini menjadi tawar dan hambar. Bahkan itu terasa pahit, sangat pahit, semakin pahit. Kamu merasa jadi orang paling menderita. Namun, hei, kawan, dunia tidak berpusat kepadanya. Kebahagiaan tidak hanya datang darinya. Jangan sia-siakan dirimu. Jangan sia-siakan cintamu. Orang lain berhak melihat bahagiamu, juga berhak mendapat cintamu, sekalian setiamu. Dongeng kecil merayu perempuan. Kata pertama ini ditulis lewat hayalan seorang pemuda yang sedang mendaki bukit. Hijau rumputnya, tebal pula. Dari kejauhan terpandang seperti bolu kukus daun pandan. Dia bangun tenda, di angin melambai daun, dan daun-daun akasia berguguran. Maka hijau daun dan hijau rumput menyatu pucat dalam keremangan lampu. Bintang malas-malas mengerlip, kemudian kunang-kunang berhamburan jadi penghibur. Di sini, di angin bukit ini, lampu kota Bogor terhampar sepanjang kabut. Ditawarkannya syahdu sepasang mata yang ngeri akan kehidupan. Kukira, inilah lampu kota Bogor paling menyala. Soalnya, ini dipandang lewat linangan air mata. Dan Dik, kukira tak ada yang lebih menderita daripada seorang pemuda yang takut sekaligus lapar.
Waktu bertemu ular, dia bingung harus pasrah atau bersyukur. Satu sisi, bertemu ular artinya makan besar. Satu sisinya lagi, tanya tiba-tiba menelisik, siapa makan apa? Lalu pemuda ini teringat temannya yang jadi kepala desa. Sungguh berat jadi pemimpin. Setiap hari memikirkan nasib yang dipimpinnya. Begitulah keluhan temannya itu. Namun aneh. Saat bertemu, si kepala desa selalu tampil rapih dan wangi. Seperti tak ada guratan penderitaan dalam hidupnya. Apalagi nyatanya dia punya istri 2. Dik, pemuda ini berkata kepada diri sendiri. Disaksikan bintang dan kunang-kunang. Kalau bau parfummu belum dikalahkan bau keringat, jangan berkata soal kerja keras. Sebab itu sebelum pergi ke atas bukit, pemuda ini mengguyur sebotol misik. Baunya masih terasa sampai sekarang. Malam menarik ingatan-ingatan tentang si kepala desa. Dia mengeluh sekaligus misuh. Ada 2 botol parfum lagi di dalam tas, berisi kasturi dan jasmin. Malam ini si pemuda tidak tidur. Dia ingin bernyanyi untukmu atau bicara denganmu. Namun kau tak ada di sini. Kau sedang asyik memeluk mimpimu soal nikah dan hidup bahagia. Punya anak 2, punya rumah dengan halaman ditumbuhi bunga-bunga. Memang, si pemuda pun sudah merencanakan punya rumah yang ditumbuhi bunga-bunga. Tapi bukan bunga mawar atau bougainville, melainkan Kamboja yang putih, yang gugur tanpa disentuh, yang jadi teman kesedihanmu jika ditinggalkan.